Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya Prodi Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan mereview suatu film yang berjudul tentang Inconvenient Truths. Yang mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah etika profesi, di mana saya akan menghubungkan antara tugas antara review film ini dengan mata kuliah etika profesi. Sebelumnya film ini bergenre tentang scientific yang dibawakan oleh Al Gore, mantan Presiden Amerika Serikat. Inconvenient Truths ini menceritakan tentang kondisi bumi saat ini, banyak fakta-fakta yang mengejutkan mengenai keadaan bumi kita yang tidak disadari oleh umat manusia. Pemanasan global, sebuah fenomena luar biasa yang diakselerasikan semakin cepat dari hari ke hari, membutuhkan tindakan nyata dari setiap manusia di muka bumi ini. Tempat tinggal kita terancam dan tidak memiliki tempat tinggal lain. Bagaimanapun kita wajib memahami dan bertindak cepat untuk menyelamatkan bumi. Film ini diluncurkan pada tahun 2006, menjelaskan berbagai hasil penelitian para ilmuwan tentang pemanasan global. Di awal film, Al Gore menjelaskan apa itu panas bumi yang dihasilkan oleh radiasi matahari. Ozon menangkap sebagian panas bumi yang bertujuan sebenarnya untuk mencegah suhu dingin yang terlalu ekstrim di muka bumi. Namun akibat pemanasan global, ozon tersebut menebal dan merangkap panas yang berlebihan di muka bumi. Akibat yang ditimbulkan panas bumi tersebut sangat banyak dan beragam, contohnya yakni melelehnya es kutub utara dan sangat cepat untuk mengakibatkan beruang kutub kehilangan tempat tinggalnya. Penelitian mengenai pemanasan global sebenarnya sudah dilakukan oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Roger Redfield. Roger Redfield merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan hubungan antara kadar karbon dioksida dengan naiknya suhu bumi. Pengukuran karbon dioksida tersebut dilakukan dengan sangat ketat dan tekun mulai tahun 1957, selama berpuluh-puluh tahun. Roger melepaskan balon mengukur ke udara setiap hari dan menjelaskan dalam penelitiannya dalam bentuk diagram yang sangat spesifik. Dalam film tersebut juga dijelaskan bahwa daratan yang menyimpan panas bumi, namun laut tidak. Sehingga pada suatu saat tertentu, udara laut dan udara daratan bertemu, akan terjadi bencana besar seperti badai Hurricane yang sangat merusak bila terjadi di daratan. Dalam kurun waktu 1996 sampai 2006 banyak terjadi badai Hurricane di Amerika Serikat dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Badai seperti ini sangat berbahaya dan mampu menelan banyak jiwa. Selain panas bumi yang sangat meningkat dan ancaman badai Hurricane, pemanasan global juga mengakibatkan kadar air hujan meningkat. Namun peningkatan tersebut terjadi secara tidak merata di permukaan bumi. Di suatu tempat, hujan bisa terjadi dengan sangat derasnya hingga mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Namun, di provinsi sebelahnya, hujan bisa tidak turun sama sekali berbulan-bulan, sehingga terjadi kekeringan yang membuat tanah retak. Akibat pemanasan global, siklus air menjadi lebih labil dan tidak teratur. Hal ini berakibat resikonya bencana alam bertambah banyak. Nah, dalam film tersebut, penelitian di Amerika Serikat merupakan kontributor pemanasan global yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang digunakan Amerika Serikat merupakan paling canggih, seperti banyaknya penggunaan kendaraan bermotor dan berdirinya pabrik-pabrik yang berturut menyumbang terhadap pemanasan global. Meski sulit diterima, namun kenyataan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan penanganan lingkungan yang baik harus diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Al Gore, mantan Presiden Amerika Serikat, tak hentinya menjelaskan bagaimana akibat pemanasan global tak bisa dihindari oleh manusia. Di dalam presentasinya, mantan Presiden Amerika Serikat ini menjelaskan bahwa kita ibarat katak yang terperangkap di dalam sebuah teko pemanas yang ditutup. Kita tidak bisa kabur dari bumi sebagai tempat hidup. Hanya bumilah pilihan kita untuk tinggal, dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global merupakan satu-satunya jalan jika kita ingin umat manusia berlanjut.
Di akhir film ditampilkan beberapa kalimat yang harusnya menggugah perasaan kita sebagai nenek moyang dan dari generasi setelah kita. Kita harus menghargai generasi selanjutnya dan memberikan mereka kesempatan hidup di lingkungan yang baik. Bagaimana jika di masa depan anak dan cucu kita bertanya, mengapa dulu kita tidak menyelamatkan bumi? Selagi masih bisa, kita harus peduli terhadap mereka. Karena itulah kita wajib menyelamatkan bumi dengan beberapa tips. Salah satu tips untuk di akhir film itu adalah lakukan daur ulang sampah. Yang kedua, jika bisa gunakan mobil hybrid. Yang terakhir, berpergianlah dengan berjalan kaki atau naik sepeda ya jika masih bisa dilakukan. Adapun kaitannya dengan mata kuliah etika profesi dengan film An Inconvenient Truth ini, yang saya dapatkan yaitu di mana mantan presiden Amerika Serikat ini Al Gore mengajak kita untuk peduli terhadap lingkungan. Dia berkampanye tentang lingkungan, itu mengajak kita untuk peduli terhadap lingkungan, di mana kalau cuma satu orang yang peduli terhadap lingkungan itu kurang, tetapi kalau kita beramai-ramai bersama-sama peduli terhadap lingkungan, dampaknya akan sangat besar terhadap umat manusia sekarang maupun di masa akan datang. Sekian dari review materi saya, review film Inconvenient Truth itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari review saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.